Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini jumpa lagi dengan saya Melia Yosita di mata kuliah Perilaku Konsumen dengan topik bahasan keluarga dan status sosial. Jadi untuk pertemuan kali ini di perilaku konsumen kita akan mempelajari mengenai keluarga dan consumer socialization, kemudian ada keputusan pembelian keluarga dan peran anggota keluarga, kemudian ada keluarga dan rumah tangga non-tradisional, serta status sosial dan perilaku konsumen. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, mengenai apa sih sebenarnya definisi dari keluarga. Oke, keluarga atau yang disebut juga dengan family adalah dua atau lebih individu yang saling berkaitan berdasarkan hubungan darah, pernikahan maupun tindakan adopsi lainnya. Sedangkan kelas sosial atau social class adalah peringkat yang merepresentasikan prestis relatif individu dalam sistem sosial berdasarkan pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, sebagaimana terkait pula dengan area tempat tinggal, kepemilikan, kepentingan, dan rekreasi. Kita ambil contohnya ya untuk iklan di sini yang berkaitan dengan keluarga. Nah, di Simple Study Case kali ini ada iklan mengenai produk kebersihan yang diperuntukkan untuk kucing. Jadi yang bisa kita lihat di sini ya, untuk yang di sebelah kiri yang latar belakangnya berwarna merah itu biasanya ditujukan untuk keluarga yang menengah ke atas. Oke. Dikarenakan interiornya lebih terlihat mewah ya, bisa kita lihat dari penampilan dari iklannya sendiri. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu sama-sama produknya sama, tapi iklannya ditujukan untuk keluarga yang lebih bersifat dinamis, kelas sosial menengah dan bekerja. Bisa dilihat sendiri di situ bahwa interiornya itu terlihat rumahnya terlihat lebih dinamis. Seperti itu contoh simpelnya. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Coba yuk langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini, menurut kalian iklan ini seperti apa sih? Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sosialisasi. Selama ini mungkin kita tahu sosialisasi itu hanya bagaimana cara kita berbicara kepada orang lain ya. Oke, sosialisasi atau socialization itu adalah proses di mana orang-orang belajar bagaimana untuk berperilaku dalam cara yang diterima dalam masyarakat. Jadi bukan hanya bagaimana cara kita berbicara kepada orang lain, tapi sesungguhnya kita berbicara itu sambil mempelajari bagaimana sih sifat yang diterima oleh masyarakat, seperti itu. Salah satu contohnya adalah saat keluarga menanamkan nilai dan perilaku dasar yang konsisten dengan budaya yang dianut oleh keluarga tersebut. Mulai dari prinsip moral, keahlian interpersonal, cara berpakaian, sikap sopan, hingga pemilihan pendidikan yang sesuai. Sosialisasi merupakan proses yang berkelanjutan, mulai dari awal pertumbuhan manusia, mulai dari lahir, dan terus berkembang sepanjang hidup manusia tersebut. Jadi pada dasarnya manusia itu memang tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, keluarga nih merupakan salah satu dari agen sosialisasi yang paling primer dan paling utama kepada seluruh anggota keluarganya. Mereka memiliki peran sportif. Yang pertama untuk mendukung kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, memberikan dukungan emosional. Dan yang ketiga, memberikan support berupa gaya hidup yang sesuai. Oke. Dan tidak lupa kita juga sebagai individu, kita juga berperan sebagai konsumen di mana consumer socialization atau proses sosialisasi yang dilakukan oleh konsumen. Jadi consumer socialization adalah proses di mana anak atau individu mendapatkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan pengalaman yang penting dalam perannya sebagai konsumen. Banyak anak mendapatkan perilakunya sebagai konsumen dengan cara melihat dan mengobservasi orang tua atau keluarga hingga saudaranya. Nah, ini nih yang dinamakan sebagai learning consumption skill. Ada 3 tahapan dalam consumer socialization yang dilakukan ya, karena yang namanya sosialisasi itu kita mulai dari saat kita kecil hingga kita dewasa. Nah, menurut para ahli ini ada 3. Yang pertama yaitu tahap perseptual, yang kedua ada tahap analytical, dan yang ketiga ada tahap reflektif. Untuk yang tahap perseptual dimulai saat kita berusia 3 hingga 7 tahun.
Pada tahap ini, anak mulai dapat membedakan iklan berdasarkan program dan kategori produk yang terhubung dengan nama brand. Misalnya saat anak menonton sebuah acara kartun atau anak-anak, sering di situ diletakkan produk placement mengenai misalnya minuman susu. Nah, mungkin saat anak itu sering menonton, maka yang di-calling oleh anak itu adalah brand susu merek tersebut. Anak juga mulai memahami konsep dasar konsumsi produk. Yang kedua, ada tahap analytical di mana dimulai saat kita berusia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak menangkap maksud persuasif sebuah iklan. Oh, ternyata iklan ini nih ternyata bukan cuman dipakai oleh aktornya, tapi kita harus beli. Seperti itu. Mulai memproses isyarat terkait produk, membentuk pengaruh pembelian, dan mulai strategi negosiasi dengan orang tuanya. Ayo dong kita beli produk ini. Ayo dong saya pengen ke supermarket, saya pengen beli produk ini. Nah itu umur segitu, di tahap analytical itu mulai terbentuk yang namanya skill negosiasi. Dan yang ketiga ada tahap reflektif. Dimulai saat kita berusia 11 hingga 16 tahun. Pada tahap ini anak memahami ketampilan dan taktik iklan. Bersikap skeptis terhadap iklan, memahami pola konsumsi, dan memberi pengaruh dalam keputusan pembelian. Saat berbelanja keluarga, mungkin anak sudah mulai berpengaruh. Misalnya, "Bu, ayah saya tidak mau beli susu produk ini, saya mau yang lain aja lah." Udah mulai nih memberikan request yang akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian keluarganya. Mengapa setelah umur 16 tahun itu tidak ada yang namanya tahapan consumer socialization? Karena pada tahap ini anak atau individu atau kita itu mulai belajar. Dan setelah 16 tahun mereka mulai menjadi pemberi pengaruh dan mulai dalam tahapan untuk mempelajari hal-hal yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya ini adalah sumber sosialisasi yang dapat dilakukan atau yang didapatkan oleh anak muda ya, bisa dari anggota keluarga lainnya, bisa dari teman. Kalau dari anggota keluarga biasanya yang dinamakan sosialisasi itu biasanya dari skill interpersonal, dari cara berbicara, kemudian dari career goals, kemudian bisa dari prinsip keyakinan beragama. Nah, kalau dari teman, sosialisasinya itu bisa berupa gaya, bisa berupa fashion, bisa berupa yang lain-lain ya yang berhubungan dan tidak disosialisasikan oleh keluarga atau anggota keluarga lainnya. Baik untuk selanjutnya, setelah kita tadi berbicara bahwa keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang paling utama, nah di sini kita akan mulai membahas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan agen sosialisasi atau socialization agent. Jadi ini adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam proses sosialisasi berdasarkan frekuensi kontak dengan individu dan pengaruh terkait reward dan punishment yang diberikan. Salah satu contoh agen sosialisasi yang paling utama adalah orang tua, baik ayah maupun ibu ataupun yang mengasuh langsung anak tersebut. Hal ini dikarenakan terkadang memberikan instruksi dalam kemampuan sebagai konsumen dan mengatur jumlah uang yang dikeluarkan oleh anak. Kita ambil saja contohnya sebagai ibu ya, karena pada dasarnya kontrol kendali ibu, anak mungkin lebih dekat dengan ibunya. Studi mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan gaya sosialisasi yang dimoderatori oleh ibu berdasarkan sikap terkait pemasaran, yaitu ibu yang menerima pesan promosi atau marketing reseptif dan ibu yang berusaha membentengi diri dari pesan promosi atau marketing resisten. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang marketing reseptif, yang jadi ibunya ini lebih open minded ya terhadap pesan iklan. Ada sifat yang pertama yaitu ada the balancer, yang kedua ada the nurturer, dan yang ketiga ada the diva. Untuk yang the balancer biasanya ini tipe karakteristiknya adalah ibu-ibu atau orang tua yang sudah menikah, memiliki karir yang bagus, multitasking, dan mengajarkan anaknya untuk menjadi konsumen yang baik. Kalau yang the nurturer ini adalah fokus kepada keluarga, biasanya berupa ibu rumah tangga, sering mengorbankan keinginan pribadi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan anak. Dan serta hanya percaya pada perusahaan dan brand yang memang sudah ternama. Jadi kesempatan untuk mencoba brand terbaru itu mungkin lebih sedikit karena merasa tidak percaya. Kemudian ada lagi the diva. Kalau the diva ini adalah ibu-ibu yang lebih berorientasi kepada dirinya sendiri, mencari perhatian,
mencolok, memandang anak sebagai bagian dari image pribadi, serta sering menolak permintaan anak untuk membuat hidup lebih mudah. Jadi permintaan anaknya ditolak dulu lah, biar kehidupannya bisa lebih mudah, lebih gampang gitu ya. Kita lanjutkan kepada marketing resisten di mana ini adalah ibu-ibu atau orang tua yang biasanya dia lebih tidak terlalu open minded terhadap iklan ya. Ada the protector, ada the struggler, dan ada the stoic. Jadi yang the protector biasanya ini adalah ibu-ibu yang tingkat pendidikan dan pendapatannya tinggi, bersikapnya lebih logika dan rasional, mengajarkan anak untuk berbelanja dengan bertanggung jawab, serta tidak menyukai bahkan kurang menyukai pengaruh media terhadap anaknya. Jadi dia lebih membentengi anaknya bahkan untuk sekedar menonton televisi. Kemudian ada the struggler, yaitu adalah ibu-ibu yang tidak mengalokasikan uang untuk memanjakan keinginan anak, perhitungan terhadap harga dan nilai saat berbelanja, serta dia cenderung lebih pesimis. Kemudian ada yang terakhir the stoic, yaitu berperan atau berpegang teguh kepada budaya dan nilai sosial. Bersikap seperti penjaga, menyayangi anaknya namun seperti memiliki jarak. Serta selalu bermusyawarah setiap melakukan pembelian produk. Jadi kurang bisa untuk menentukan produk mana sih sesungguhnya yang akan dibeli. Jadi harus bermusyawarah dulu satu keluarga mengenai produk apapun yang akan dibeli. Nah, dalam pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebagai konsumen, terutama kita ya, karena kita pada dasarnya semuanya adalah anak. Gaya pola asuh orang tua juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi gaya pola asuh juga berdampak nih pada consumer socialization. Ada 4 gaya umum pola asuh orang tua yang berdampak pada anak sebagai konsumen. Yang pertama ada indulgent, yang kedua ada neglecting, yang ketiga authoritative, dan yang keempat ada authoritarian. Kita bahas untuk yang pertama ya. Untuk gaya pola asuh indulgent. Di tipe indulgent ini, orang tua dengan gaya pola asuh indulgent bersikap sangat mengasuh anaknya dan cenderung memberikan kebebasan kepada anaknya. Berikut ini merupakan karakteristik khusus gaya pola asuh indulgent. Yang pertama, sangat aware terhadap iklan. Yang kedua, berdiskusi mengenai iklan kepada anak. Yang ketiga, menuruti segala permintaan anak. Jadi anaknya minta apa aja di iklan, oke kita beliin. Kemudian yang keempat, mendiskusikan konsumsi dan nilai kepada anak. Dan yang kelima, memberikan otonomi konsumsi kepada anak. Dibelikan produk, anaknya dipersilahkan untuk menggunakan produknya seperti apa. Yang kedua, ada neglecting. Nah, orang tua dengan gaya pola asuh neglecting bersikap tidak terlalu mengasuh dan cenderung memberikan kebebasan kepada anaknya. Berikut ini merupakan karakteristik khusus gaya pola asuh neglecting, yaitu yang pertama, acuh tak acuh terhadap iklan. Yang kedua, jarang nih berdiskusi mengenai iklan kepada anak. Yang ketiga, sangat mudah menuruti permintaan anaknya. Dan yang keempat, memberikan otonomi khusus konsumsi kepada anaknya. Kita beralih kepada yang the authoritative. Orang tua dengan gaya pola asuh authoritative bersikap sangat mengasuh anaknya, namun cenderung membatasi pergerakan anaknya. Berikut ini merupakan karakteristik khusus gaya pola asuh authoritative. Yang pertama yaitu membatasi paparan iklan. Bahkan anaknya itu sangat dibatasi untuk melihat TV ya. Kemudian bersikap curiga terhadap iklan. Yang ketiga, sering menonton TV atau bermain media sosial bersama anak. Kemudian sering berdiskusi bersama anak mengenai konsumsi. Dan yang kelima, bergantung pada buku manual penggunaan produk. Jadi semuanya itu harus tertata rapi dan sesuai dengan buku manual penggunaan produk. Dan yang keempat, ada gaya pola asuh authoritarian, di mana orang tua dengan gaya pola asuh ini bersikap tidak terlalu mengasuh anaknya dan cenderung membatasi pergerakan anaknya. Berikut ini merupakan karakteristik khusus gaya pola asuh authoritarian. Yang pertama yaitu anak wajib mengikuti aturan apapun dari orang tua, termasuk aturan bagaimana cara mengkonsumsi sebuah produk. Yang kedua, membatasi pengaruh dari luar, benar-benar strict ya parentsnya ya. Kemudian bersikap negatif dan pesimis terhadap iklan. Dan yang terakhir, sulit atau bahkan jarang menuruti apa yang anak inginkan dan anak butuhkan. Selalu banyak pertimbangan. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas lagi nih. Berdampak dari pola asuh, agen sosialisasi, dan akhirnya terbentuklah anak sebagai konsumen.
Anak sebagai konsumen itu sebenarnya dimulai yang seperti tadi sudah dibicarakan dari dia awal menjalani kehidupan. Berikut ini adalah tahap pembentukan anak sebagai konsumen. Ada 5 tahap atau kita katakan sebagai children's development as consumer, yaitu yang pertama ada tahap satu berbelanja bersama orang tua dan mengobservasi atau shopping with parents and observing. Yang kedua, berbelanja bersama orang tua dan membuat permintaan, shopping with parents and making requests. Yang ketiga, berbelanja bersama orang tua dan membuat beberapa pilihan alternatif atau shopping with parents and making some selections. Yang keempat, ada berbelanja sendiri atau berbelanja mandiri atau shopping independently. Dan yang kelima, ada kegiatan belanja kompleks dan bersifat skeptis. Complex shopping and skeptis. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang tahap pertama, saat ini adalah anak berbelanja sering bersama orang tua. Usianya biasanya itu sekitar 12 hingga 15 tahun. Maaf, 12 hingga 15 bulan ya, karena kan masih kecil jadi belum bisa berbelanja sendiri. Nah, anak ini mulai menyadari nih bahwa produk menyenangkan untuk dijadikan permainan bahkan dimakan. Kemudian anak mulai menyebutkan beberapa produk secara spesifik dan berulang, serta orang tua memberikan beberapa produk sebagai hadiah kepada anaknya bagi anaknya yang berperilaku sesuai keinginan orang tuanya. Kemudian berlanjut di tahap kedua, yaitu berbelanja bersama orang tua dan membuat permintaan. Biasanya usianya sekitar 2 hingga 3 tahun. Nah, di tahap yang kedua ini, anak mulai terasosiasi dengan produk yang dijual di toko dan iklan yang dilihat. Jadi saat ke minimarket, sering sekali membeli produk yang dia lihat di iklan atau internet. Kemudian anak meminta suatu produk dengan cara menunjuk, "Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu." Seperti itu ya, atau bahkan langsung mengambil produknya untuk langsung dibayar di kasir. Kemudian yang ketiga, yaitu tahap berbelanja bersama orang tua dan membuat beberapa alternatif pilihan. Usianya sekitar 3 hingga 7 tahun, kemudian anak mulai dapat membedakan iklan berdasarkan program dan kategori produk. Kemudian anak memahami konsep dasar konsumsi, mengevaluasi produk, serta membuat keputusan terkait pembelanjaan, menabung, dan berbagi. Jadi anak mulai develop nih, oh saya dikasih uang oleh orang tua saya 100.000, saya mau belanja ini, nanti sisanya ada segini, mau saya tabung, sisanya mau saya kasihin sama teman saya. Mulai berpikir untuk sharing. Kemudian kemampuan negosiasi anak meningkat. Negosiasinya meningkat kenapa? Mulai mempengaruhi keputusan pembelian keluarga. Dan yang terakhir, ini yang mungkin paling sering memberikan efek konsumsi yaitu anak mulai menggunakan gadget. Karena menurut studi rata-rata anak mulai menggunakan gadget pada usia 3 hingga 7 tahun, yang intens ya. Kemudian yang keempat yaitu berbelanja sendiri atau berbelanja mandiri di mana usianya sekitar 7 hingga 11 tahun. Orang tua mulai mempercayakan anak untuk berbelanja sendiri, baik dengan temannya maupun dia benar-benar independen gitu ya, baik secara online maupun offline meskipun dengan dipandu. Kemudian anak menemukan kesenangan berbelanja dan memilih produk dari berbagai alternatif pilihan. Misalnya mau beli baju nih, atau mau beli mainan anak-anak, memiliki beberapa alternatif pilihan. Misalnya berbentuk stroberi, berbentuk melon, atau semangka. Akhirnya mereka memilih untuk berbentuk yang seperti ini. Kemudian anak mulai menjadi pengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan kemampuan negosiasi anak semakin meningkat seiring berjalannya usia ya. Dan yang kelima yaitu adalah kegiatan belanja kompleks dan bersifat skeptis. Usia 11 hingga 16 tahun, tahap ini anak mulai masuk ke masa remaja. Biasanya mereka lebih mempertimbangkan penampilan dan bagaimana caranya diterima oleh masyarakat. Sehingga pola konsumsinya, pola belanjanya itu biasanya lebih kompleks dan lebih rumit. Dan anak bersifat skeptis terhadap iklan. Kemampuan negosiasi semakin mahir ya, karena mereka bisa melakukan proses belanja sendiri, bahkan dengan orang tua juga bisa, bahkan dengan teman atau kolega yang lain juga bisa. Dan mempengaruhi orang lain dalam membuat keputusan pembelian, tidak hanya keluarganya, tapi bisa juga kepada temannya ya. Oke, saking banyaknya pola konsumsi dari keluarga yang dilakukan, akhirnya marketers ini harus fokus dalam beberapa pola keputusan pembelian keluarga. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu keputusan pembelian suami istri atau husband and wife decision making. Yang kedua, pengaruh konsumsi dari anggota keluarga lain. Yang ketiga, peran anak dalam keputusan pembelian keluarga.
Dan yang terakhir ada peran ganda setiap anggota keluarga terkait pembelian, konsumsi, dan pemeliharaan produk. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, yang keputusan pembelian suami istri. Marketers menyadari bahwa keluarga memiliki peran sangat penting dalam menentukan perilaku konsumsi dan keputusan pembelian anggota keluarga lainnya. Salah satunya adalah pola keputusan pembelian suami dan istri yang bergantung pada budaya yang dianut. Ada 4 pola atau 3 pola ya, terhadap keputusan pembelian suami istri, di antaranya yaitu di mana yang pertama suami mendominasi keputusan dan memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan istri. Jadi yang memberikan keputusan pembelian suaminya. Yang kedua, istri mendominasi keputusan dan memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan suami. Jadi mau apapun keputusannya, keputusan pembelian dan keputusan yang lain sebagainya ditentukan oleh istrinya. Yang ketiga, suami atau istri menjadi pembuat keputusan yang otomatis. Jadi, sudah tahu nih siapa yang akhirnya memutuskan, jadi tidak usah gimana nih. Yang diputuskan itu merupakan otomatis salah satunya, baik suami ataupun istrinya. Kemudian pengaruh konsumsi dari anggota keluarga lain, biasanya dalam keluarga kakaknya beli make up merek A, adiknya perempuan juga jadi terpengaruh beli merek B. Seperti itu misalnya, ayahnya beli spare part motor merek X, ternyata anaknya yang cowok juga pengen, seperti itu. Kemudian peran anak dalam keputusan pembelian keluarga. Nah ini ya, anak-anak juga punya taktik nih dalam mempengaruhi keputusan pembelian keluarga. Seperti yang pertama, anak meminta, mengancam, dan mencoba mengintimidasi orang tua untuk mendapatkan produk yang diinginkan atau yang kita sebut sebagai teknik pressure. Sampai tantrum biasanya seperti itu ya. Yang kedua, anak berjanji untuk melakukan suatu tindakan dan ditukar dengan produk yang diinginkan. Nah, ini yang dinamakan teknik exchange. Misalnya, "Ibu, saya mau beli handphone nih, tapi nantilah tunggu saya misalnya dapat juara satu, waktu ujian semester tolong beliin ya." Nah, gitu. Kemudian yang ketiga ada anak menggunakan argumen logis dan bukti nyata untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Ini yang dinamakan teknik rasional. "Saya pengen beli handphone, Ayah, tapi karena saya susah kalau misalnya mau menelpon saat pulang sekolah." Kemudian yang keempat ada anak melibatkan orang tua dalam keputusan pembelian produk. Ini teknik konsultasi ya, misalnya mau beli produk apapun, anak selalu melibatkan orang tua, bagaimana bagusnya, apa produk yang harus saya beli, dengan harga berapa yang harus saya beli. Dan yang kelima, anak membuat mood orang tua menjadi baik terlebih dahulu untuk kemudian meminta suatu produk yang diinginkan. Ini yang dinamakan teknik ingratiation. Jadi dibikin dulu, dipijit dulu orang tuanya, dimasakin dulu, kemudian baru tuh anak bilang, "Saya kepikiran deh pengen beli handphone baru." Nah, seperti itu. Oke, anak juga menjadi salah satu peran dalam three markets, yaitu sebagai pemberi pengaruh atau influencer, kemudian sebagai pasar utama atau primary market, dan konsumen masa depan sebagai future consumer. Jadi anak ini juga dapat memberikan pengaruh loh. Anak meminta suatu produk atau brand tertentu kepada keluarga, misalnya mainan. Yang akhirnya ke supermarket nggak beli mainan, jadi beli mainan. Kemudian anak sebagai pasar utama, di mana anak membeli produk menggunakan uang sendiri, seperti pakaian dan snack. Kemudian anak sebagai konsumen masa depan, di mana anak merencanakan pembelian produk di masa yang akan datang. Contohnya, nanti saya sudah besar, saya mau beli laptop sendiri. Atau saya sudah besar nanti, saya pengen beli produk ini ya, seperti itu. Dan kita balik lagi di fokus marketers dalam pola keputusan pembelian keluarga, yaitu peran ganda setiap anggota keluarga terkait pembelian, konsumsi, dan pemeliharaan produk. Nih, sadar tidak sadar kita di keluarga itu memiliki peran dalam proses konsumsi. Yang pertama yuk kita sama-sama identifikasi ya diri Anda ini termasuk peran yang mana dari 8 ini. Yang pertama itu gatekeepers, yaitu anggota keluarga yang mengontrol informasi produk yang diterima oleh anggota keluarga lainnya. Yang kedua ada influencers, yaitu anggota keluarga yang menyediakan informasi terkait suatu produk kepada anggota keluarga lainnya. Yang ketiga ada deciders, yaitu anggota keluarga yang menentukan produk apa yang akan dibeli oleh anggota keluarga lainnya. Yang keempat ada buyers, yaitu anggota keluarga yang melakukan proses pembelian.
Yang kelima ada preparers, yaitu anggota keluarga yang mempersiapkan produk agar siap dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Jadi misalnya in charge-nya dia masak. Kemudian yang keenam, yaitu ada users, yaitu anggota keluarga yang memang aktualnya hanya konsumsi aja, nggak beli, nggak mempersiapkan, tapi hanya konsumsi aja. Yang ketujuh ada maintainers, yaitu anggota keluarga yang mendapatkan tanggung jawab untuk memperbaiki produk yang rusak agar dapat digunakan kembali oleh anggota keluarga lainnya. Dan yang terakhir ada disposers, yaitu anggota keluarga yang mendapatkan tanggung jawab untuk membuang sisa produk yang tidak dapat digunakan kembali. Nah, langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Anda dalam keluarga Anda itu termasuk peran yang mana dan jelaskan contohnya dan alasannya ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada siklus hidup keluarga atau the family life cycle. Jadi, siklus hidup keluarga ini atau the family life cycle adalah merepresentasikan tahapan hidup keluarga yang berisikan variabel yang terdiri atas status pernikahan, ukuran keluarga, usia anggota keluarga, dan status pekerjaan kepala keluarga. Jadi, siklus hidup keluarga ini dimulai dari yang pertama dari tahapan bachelorhood, honeymooners, parenthood, post-parenthood, kemudian ada dissolution. Kita bahas satu persatu ya dari yang pertama yang di tahapan bachelorhood. Di tahap bachelorhood biasanya ini kita ya, terdiri atas pria dan wanita muda yang belum menikah, memiliki tingkat pendidikan yang cukup, memiliki pendapatan yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan rumah, serta memiliki kehidupan pribadi. Marketers juga nih harus membedakan tahapan di mana individu ini sebenarnya masih tinggal dengan orang tua atau memang mandiri atau ngekos di kota yang berbeda. Yang kedua ada tahap honeymooners. Tahapan ini terdiri atas pasangan muda yang baru menikah atau memutuskan hidup bersama, berpendidikan, dan memiliki pendapatan, namun belum memiliki anak ya. Dan yang ketiga yaitu ada tahap parenthood, di mana terdiri atas pasangan yang memiliki paling tidak satu anak yang tinggal di rumah. Nah, tahapan parenthood ini yang merupakan paling lama dalam siklus hidup keluarga, sehingga disebut juga sebagai tahapan fullness. Kondisi finansial pada tahapan ini berubah secara dinamis karena kan mereka memiliki anak, jadi pasti pengeluarannya juga akan semakin besar. Hal ini dipengaruhi juga nih untuk anak yang terus-menerus melalui fase pendidikan yang bertumbuh, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke jenjang kuliah atau universitas. Yang tahap keempat yaitu ada post-parenthood, di mana tahapan ini terdiri atas individu atau pasangan dengan anak yang sudah keluar dari rumah. Jadi anaknya sudah mandiri, sudah bekerja sendiri. Kondisi finansial di tahapan post-parenthood ini semakin stabil dan aman dan memiliki banyak waktu luang serta tidak jarang sudah menyandang gelar kakek dan nenek. Jadi anaknya sudah mandiri, sudah menikah dan memiliki banyak waktu luang. Biasanya sudah pensiun juga ya. Dan kemudian ada yang terakhir yaitu tahap dissolution, di mana tahap ini terdiri atas individu yang sudah ditinggal oleh pasangannya, baik dikarenakan meninggal maupun berpisah. Jadi sudah menjadi single kembali. Oke. Bagaimana nih dengan keluarga yang tidak termasuk di dalam the family life cycle? Oke, kita bahas ya, ada keluarga dan rumah tangga non-tradisional di sini. Di mana yang pertama yaitu ada keluarga non-tradisional atau non-traditional family, di mana keluarga non-tradisional ini adalah merupakan keluarga yang belum siap masuk ke dalam siklus keluarga the family life cycle atau tiba-tiba langsung lompat. Kemudian yang kedua ada rumah tangga bukan keluarga atau non-family household, di mana kondisi ini pasangan belum dapat dikategorikan sebagai keluarga secara sah menurut mata hukum. Contohnya pasangan yang tidak menikah namun memutuskan untuk hidup bersama dan memiliki keturunan. Nah, menurut studi nih, ada sebuah taksonomi yang dirancang oleh para ahli yang menjadi panduan bagi marketers dalam membuat segmentasi dan target pasar. Karena banyak banget ini kategori keluarga ya, mau keluarga yang 2 anak, 3 anak, atau yang hanya ada ayahnya, ada ibunya, bahkan cuman ada nenek kakeknya. Nah, membuat pesan iklan promosi yang sesuai dengan masing-masing segmentasi dan target konsumen tanpa membuat kategori lainnya tersinggung merupakan tantangan bagi marketers. Contohnya di sini ada keluarga dengan single parents. Bisa yang memang tidak memiliki pasangan, bercerai, atau ditinggal
pasangannya meninggal dunia. Kemudian ada macam-macam kategorinya di sini, ada yang keluarga lengkap, ada yang menikah terlambat, kemudian ada yang single parents, anak dengan keluarga dengan satu anak, kemudian ada keluarga besar, biasanya ini terdiri atas 5 hingga 19 anak, kemudian ada extended family. Kalau extended family ini merupakan keluarga dengan satu rumah itu banyak sekali, ada neneknya, ada kakeknya, ada budenya, ada pamannya. Kemudian ada blended family and joint family, biasanya gini, anak, dititipkan orang tuanya kepada keluarga baru, misalnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kepada tantenya, kepada budenya ya. Kemudian ada grandparents family. Kalau grandparents family ini biasanya keluarga yang komandonya itu ada di kakek neneknya, dan kakek neneknya ini yang mengurus cucunya. Kemudian ada boomerang family. Ini banyak banget ya, biasanya ada anak yang sudah mandiri, sudah bekerja sendiri, tiba-tiba sudah dewasa dia pulang kembali ke rumah orang tuanya. Kemudian ada childless family, di mana ini keluarga yang memang memutuskan untuk tidak memiliki anak atau belum memiliki anak. Kemudian ada adult children caring for their elderly parents, di mana ini adalah anak-anak yang mengasuh orang tuanya yang sudah sepuh atau sedang sakit di masa tuanya. Kemudian ada multicultural family. Jadi di sini dalam satu keluarga ini banyak sekali ras keluarganya ya, maka dibilang ini adalah merupakan, multicultural. Gimana caranya supaya multicultural? Misalnya mengadopsi dari anak dari negara yang berbeda, dengan suku atau ras yang berbeda. Kemudian ada same gender family, biasanya ini untuk pasangan yang menikah atau memutuskan hidup bersama dengan jenis kelamin yang sama. Kemudian ada adoptive family, di mana misalnya orang tua ini mengadopsi anak. Kemudian ada caregivers as a part of the family. Jadi ada asisten rumah tangga ataupun pengasuh yang berperan untuk mengasuh anak, bahkan orang tua kita yang sudah sepuh. Dan ada polygamous and polyandrous family, di mana di sini satu orang suami memiliki banyak istri dan satu orang istri memiliki banyak suami. Itu banyak sekali dinamikanya ya untuk keluarga-keluarga ini, dan marketers itu memiliki tantangan bagaimana cara menciptakan pesan promosi yang sesuai dengan masing-masing karakteristik dari segmentasi ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan sosial dan perilaku konsumen. Kedudukan sosial atau kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam hierarki yang membedakannya, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki status yang sama dengan kategori yang sama. Nah, kelas sosial ini terdiri atas kelas sosial tingkat bawah, lower class, menengah ke bawah, lower middle class, menengah ke atas, upper middle class, dan hingga kelas sosial atas atau upper class. Kemudian pembagian kelas sosial bergantung pada beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama, dari kesejahteraan, yaitu jumlah dari aset ekonomis individu. Yang kedua, kekuatan atau power, yaitu derajat pengaruh individu terhadap individu atau kelompok lain. Kemudian ada harga diri atau esteem, yaitu jumlah penghargaan yang diterima dari individu atau kelompok lain kepada kita. Kemudian pendapatan, pekerjaan, hingga tingkat pendidikan yang didapatkan. Kelas sosial juga merepresentasikan pola konsumsi individu sebagai konsumen. Mayoritas konsumen membeli produk tertentu berdasarkan pengaruh konsumen lainnya, baik dari kelas sosial menengah, rendah, hingga tinggi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.